kami dari partai koalisi selama ini telah melihat juga mengkaji apa yang terjadi dalam perjalanan pasca Pilkada 9 Desember sampai dengan putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bandar Lampung. Sehingga kami pandang perlu bahwa partai pengusung kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung, khususnya kepada para pemilih paslon 03 yang telah mendapatkan jumlah suara pada 9 Desember yang lalu 57% lebih. Karena selama ini kami seluruh pimpinan partai jujur mendapatkan WA, telepon, dan lain-lain bagaimana ketidakpuasan masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama pada pemilih kami atas keputusan Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sehingga pada hari ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan hal-hal yang menjadi dasar Bawaslu membuat sebuah keputusan untuk mendiskualifikasi kemenangan paslon 03. Sampaikan bahwa selama kampanye atau dalam tahapan pilkada calon nomor urut 3, ya kami sampaikan, saya selaku ketua tim dan teman-teman ini juga tim, menyatakan bahwa tidak pernah membagikan sembako maupun uang dan barang yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan lainnya. Nah, boleh dicek selama kampanye yang kami bagikan adalah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu adalah face shield, kemudian hand sanitizer, masker, dan APD yang diperbolehkan oleh PKPU. Dan kemudian bahwa kami sampaikan juga dengan tegas bahwa calon nomor urut 3 pasangan Ibu Hajah Dwiana dan Dede Amrullah yang berkaitan dengan masalah PKK yang juga mendapat sorotan bahwa beliau sudah cuti, ya, sudah cuti itu dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Jadi dari 26 September, dari 5 Desember 2020, beliau sudah cuti dan tidak menjabat Ketua Tim PKK Kota Bandar Lampung, dan surat cuti tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung. Nah, jadi selama proses kegiatan PKK Kota Bandar Lampung, jadi kalau ada kaitan-kaitan kegiatan PKK yang dikaitkan dengan paslon 03, ini tidak ada sama sekali kaitannya. Nah, nanti kita bisa lihat surat cuti yang ditandatangani oleh Ketua PKK Ketua Penggerak PKK Provinsi Lampung. Terus kemudian kami sampaikan juga bahwa yang ketiga, uang PKK Kota Bandar Lampung, ya, itu sudah dianggarkan dalam APBD setiap tahun rutin oleh pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan tingkat kelurahan. Jadi kalau toh selama ini muncul isu dalam persidangan, muncul ada pembagian uang-uang PKK terhadap kader-kader PKK, ini bukan hanya dilakukan pada saat mau pilkada ini saja. Boleh dicek dari tahun-tahun sebelumnya, itu juga sudah ada anggaran tersebut dan dibagikan kepada tim-tim PKK sampai dengan kelurahan. Kemudian berkaitan dengan hal yang menjadi sorotan cukup penting, yaitu bantuan beras COVID. Ya, bantuan beras COVID-19 itu di Kota Bandar Lampung dilakukan 5 tahap oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu dari bulan April sampai pertengahan September 2020. Jadi ingat ya, dari bulan April sampai dengan pertengahan September 2020 ini belum masuk dalam tahapan pilkada Kota Bandar Lampung. Dan pembagian beras tersebut diawasi oleh, jadi pembagian beras COVID oleh pemerintah Kota Bandar Lampung itu diawasi oleh BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, TNI. Dan bantuan beras tersebut, yang itu adalah bantuan beras COVID-19 itu didasari atau diatur dalam Kepres RI nomor 2 tahun 2020, kemudian Kepres RI nomor 12 tahun 2020, Inpres RI nomor 4 tahun 2020, Permendagri nomor 20 tahun 2020, Kemendagri nomor 1 tahun 2020, Keputusan Kepala BNPB nomor 13A, dan Surat Edaran Kepala BNPB Pusat selaku Ketua Gugus Tugas RI nomor 6 tahun 2020. Nah, itu berkaitan dengan pembagian beras yang selama ini cukup santer dan menjadi salah satu dasar Bawaslu dalam
menetapkan keputusan mendiskualifikasi pasangan nomor 3. Dan ini kita lihat ya, kami juga mencari buktinya. Kami minta dari masyarakat, ini kantornya sudah dirobek ya kan, sudah ambil berasnya. Di sini jelas tertulis bantuan pemerintah Kota Berlampung atas nama Wali Kota Dr. Andes Haji Hermanahen ya. Ini masih ada bukti yang ada kita. Bang, tahan ya. Bang. Teman-teman media, bersama masyarakat, tidak ada satupun ya kantong beras yang dibagikan kepada masyarakat itu bertuliskan pasangan calon nomor urut 3. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kantong beras yang dibagikan kepada masyarakat ini adalah bertuliskan pasangan urut nomor 3. Dan saya selaku ketua tim pasangan nomor 3, saya katakan tidak pernah menyuruh kepada siapapun yang membagikan beras itu adalah untuk memilih pasangan 03. Jadi tidak ada pernah ada instruksi daripada pasangan calon maupun dari tim ya disampaikan kepada yang membagikan berasnya untuk memilih pasangan 03. Kalau selama ini kan ada yang beredar bahwasanya ada yang bagi beras COVID ini kepada masyarakat, kemudian kalau mereka tidak mau memilih tidak dibagi beras. Kami nyatakan bahwasanya tidak pernah ada statement dari kami maupun paslon untuk memaksa atau menyampaikan kepada warga kalau mau dapat beras memilih pasangan 03. Tidak ada sama sekali. Kalau ada seperti itu boleh dikatakan siapa oknumnya, ya kan? Itu adalah fitnah kepada tim paslon dan kepada paslon itu sendiri. Terus kemudian kita sama-sama mengetahui dalam proses perjalanan pilkada tahapan sampai dengan sebelum tanggal 9 Desember ada beberapa aduan-aduan kepada Bawaslu ya, kepada Bawaslu. Dan itu yang disampaikan oleh keterangan Bawaslu Kota Berlampung pada saat persidangan ya, persidangan di Bawaslu Provinsi, bahwa tidak ada laporan atau temuan pelanggaran oleh paslon nomor 3 selama tahapan pilkada atau dari penetapan calon sampai dengan pemungutan suara. Nah, kita sama-sama tahu ketika ada aduan kepada Bawaslu Kota Berlampung, Bawaslu Kota Berlampung juga sudah menindaklanjuti dan tidak ada temuan-temuan sama sekali. Nah, kita juga heran kalau kemudian di Bawaslu Provinsi tidak mengakui apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ini dalam satu hal, sama-sama lembaga Bawaslu, tetapi keputusan Bawaslu Kota ini tidak diambil atau tidak dijadikan sebuah dasar mengambil keputusan oleh Bawaslu Provinsi. Ada hal lagi yaitu berkaitan yang kemarin juga cukup ramai, yaitu adalah katanya ada pembagian dana untuk Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata di Kota Bandar Lampung. Nah, kami sampaikan bahwa Pokdarwis yang dibagikan kepada kelompok-kelompok tersebut adalah berasal atau sumber dananya itu dari pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat menganggarkan dana kepada setiap pemerintah daerah, bukan hanya di Provinsi Lampung, bukan hanya di Kota Bandar Lampung, di seluruh Indonesia. Bagi tempat-tempat wisata, khususnya seperti hotel, rumah makan, tempat wisata yang terdampak COVID-19, termasuk juga kelompok-kelompok yang selama ini beraktivitas dalam kelompok wisata, ini diberikan bantuan oleh pemerintah pusat, yaitu dalam rangka untuk menyinergikan pemerintah pusat untuk memacu supaya wisata-wisata di daerah-daerah Indonesia ini dapat meningkat. Nah, seperti di rumah makan, hotel di Bandar Lampung, dapat semuanya uang. Ada, bukan semuanya ya, mohon maaf, ada yang dapat bantuan dari pusat, tetapi dananya bukan dari APBD Kota Bandar Lampung, bukan dari Wali Kota Bandar Lampung. Nah, itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, sehingga kami dan proses selanjutnya kan kita serahkan ke proses hukum selanjutnya. Dan saat ini kita sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, sehingga kita kesempatan ini mohon kepada seluruh pendukung konstituen masyarakat Kota Bandar Lampung, kita tetap jaga kondusivitas keamanan Kota Bandar Lampung karena saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Kita tetap jaga kesehatan dan mari kita berdoa di rumah masing-masing sampai sholat. Kita doakan agar kiranya masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah dituangkan di tiap-tiap TPS di Kota Bandar Lampung ini tidak dibegal oleh kelompok-kelompok yang anti demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita mengikuti dengan proses hukum yang ada, yaitu setelah putusan Bawaslu, yaitu adalah kita melakukan gugatan terhadap putusan Bawaslu tersebut. Yaitu kemana ada dua hal, yang pertama ke PT Tun, yang kedua adalah ke Mahkamah Agung. Tim Paslon juga bekerja sama dengan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi juga sudah mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Mahkamah Agung saat ini sedang lockdown karena ada karyawannya juga. Informasi kita dapat ada yang meninggal juga, dan mereka akan buka besok hari Senin. Dan kita juga sudah komunikasi dengan para pejabat-pejabat tinggi di MA-nya bahwa kita akan masukkan gugatan tersebut. Bang, ada ya bukti-bukti yang nanti kita berikan ke MA, ada yang kita bawa, bukti-buktinya apa Bang? Itu, Bang? Salah satu misalnya kalau ini kan, kalau tadi kan ada tuduhannya beras ini masif kan, gak ibaratnya terstruktur karena beras ini, pembagian beras ini melibatkan PNS dan segala macam, itu kan tuduhan Bawaslu kan gitu. Nah, kita untuk mengkantor itu apa ya, ada nggak kita bukti itu nanti ke MA itu apa berkah apa yang kita bawa sana? Yang pertama, kalau dari kajian tim dan bantuan hukum kami, bahwa kalau menurut kami ya ini ya, bahwasanya apa yang menjadi dasar putusan Bawaslu kemarin kan bukti materialnya kan hampir tidak ada. Kalau dikatakan kemudian pembagian beras ada kaitan 03, kan tidak ada kaitan betul bahwasanya siapa yang menyampaikan atau bukti material ada berapa orang di beberapa kecamatan yang memaksakan bahwasanya yang dapat bagi beras, dapat jatah beras ini harus memilih 03. Ini tidak muncul dalam persidangan. Nah, tentunya hal-hal tersebut kita akan menjadikan penguat kami nanti kita munculkan ketika persidangan di MA. Terus kemudian juga berkaitan dengan APBD. Nah, seperti kita juga pernah salah satu mantan ketua MK di sidang-sidang di tahun 2018, kita juga lihat itu pernah berkomentar di media bahwasanya selama pasangan calon tidak pernah memerintah, maka itu tidak termasuk dalam TSN. Nah, kami nyatakan tadi bahwasanya kami tim, ya kan, juga pasangan calon Bu Eva dan Pak Dedi tidak pernah memerintah kepada timnya atau siapapun untuk membagikan beras Pemkot ini. Jadi yang membagi beras adalah aparatur pemerintah dari jajaran kota sampai dengan tingkat RT. Kami tim tidak terlibat sama sekali. Kalau dalam arti tidak ada hubungan gitu Bang ya? Tidak ada hubungan sama sekali. Jadi semua, dan saya sampaikan juga, kalau kita lihat APBD ini kan sudah di APBD 2020 ini kan sudah disusun, dibahas, direncanakan dan diputuskan pada tahun 2019. Jadi jauh sebelum ada pelaksanaan event pilkada. Apalagi event pilkada kan mundur, ya kan, mundur dari bulan Maret ya kalau nggak salah ya, sampai dari bulan Juni kemudian sampai bulan Desember. Nah, jadi kami pun artinya tidak berkaitan dengan apa yang kita lakukan, itu tidak ada sekali bersinggungan dengan penggunaan dana APBD tersebut. Saat ini ya kan, memang betul belum muncul registrasinya. Tapi dari tim kami sudah memperbaiki gugatan sebanyak 2 kali. Ya kan, itu kami sampaikan. Artinya kita sudah kita masukkan. Ya seperti halnya ketika gugatan ke Bawaslu, dari proses penyampaian ada perbaikan, registrasinya kemudian 6 hari kemudian setelah perbaikan selesai. Kan begitu prosesnya. Nah, jadi kita sudah lakukan itu. Sehingga kita sudah konfirmasi dan kita sudah komunikasi, sehingga kita sampaikan Senin besok masuk. Dan karena juga masih situasi pandemi COVID dan Jakarta membuat PSBB, Jakarta, sehingga persidangan itu nanti hanya 2 orang. Jadi pendamping kuasa itu hanya 2 orang, nggak boleh lebih daripada itu. Kemudian juga kita menambah amunisi juga, kekuatan personel itu yaitu dengan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan dari DPP. Nah, tim sini juga masih tetap komunikasi ketika kita membuat laporan sanggahan dan keberatan itu didiskusikan bersama antara tim yang kemarin mendampingi paslon 03 di persidangan Bawaslu ditambah lagi dengan tim BPHR pusat dari PDI Perjuangan. Nah, itu yang sekarang akan mendampingi dalam persidangan tersebut. Ada nomor top yang Advokasi Rakyat untuk PDI Perjuangan. Ya, itulah yang kita gunakan. Nanti bisa dilihat nama-namanya nanti siapa. Timnya siapa aja, bisa nanti dicek lah di apa namanya